Hai hai hai, jumpa lagi dalam pembelajaran TIK membuat animasi menggunakan PowerPoint. Kita buka dulu ya PowerPoint tentunya, terus kita ambil satu slide kosong. Dari situ kita akan menuliskan dulu yang utama adalah nama lengkap, kelas, dan juga nomor absen kalian. Bagian yang tidak perlu silakan saja untuk kalian hapus sehingga kalian memiliki slide yang benar-benar efektif. Ingat juga tuliskan judulnya sesuai dengan pilihan kalian. Kalau Miss Asti memberikan judul akuariumku. Nah, kita bisa sesuaikan ukuran hurufnya, kita bisa tebalkan, dan kita juga bisa memilih jenis huruf yang kita inginkan. Silakan saja ya, ini sesuai dengan kreativitas kalian. Kalau Miss Asti memilih yang ini saja ya. Terus kita atur posisinya. Miss Asti mau menempatkan ini di sudut atas. Oke, di sebelah sini aja. Terus Miss, kita harus membuat apa nih? Oke, sebentar. Ini ukurannya mau Miss Asti sesuaikan lagi supaya lebih jelas. Kalian sesuaikan ukurannya agar identitas kalian mudah untuk dibaca. Ya. Sekarang kita masuk ke insert. Di situ kita ambil background yang ingin kita gunakan. Kalian harus ingat ya, kalian menyimpannya di mana. Kalau misalkan kalian akan mengambil di bagian file-file yang sudah kalian simpan, tinggal lakukan seperti yang Miss Asti lakukan ini. Terus kita masukkan. Kita atur ukurannya sesuai dengan ukuran yang kita perlukan. Ini Miss Asti mau blok semuanya penuh. Nah, seperti ini. Tarik lagi. Wah, tulisannya nggak kelihatan ya. Kita harus atur dulu nih. Kita blok saja, kita ganti warna supaya tulisannya bisa terlihat dengan jelas. Kita pilih warna putih. Kayaknya lebih jelas deh. Tuh kan, jelas. Yuk kita tata lagi ya. Oke. Seperti ini. Terus kita bisa menambahkan binatang-binatang yang kita perlukan, termasuk ada batu-batuan dan juga karang yang ada di dalam laut. Supaya kita bisa mengambilnya sekaligus, maka kita pilih saja semua yang mau kita ambil. Cukup kita tekan kontrol, terus kita klik gambar-gambar yang kita perlukan. Nah, udah cukup nih kayaknya. Terus kita insert. Oke, masuk semuanya. Tinggal kita atur tata letaknya saja. Kalau tentang pengaturan dan sebagainya, itu sesuai dengan selera kalian ya. Silahkan kalian berkreasi sekeren mungkin. Nah, ini kita atur dulu karena di belakangnya itu masih ada background. Jadi, kita hilangkan dulu masing-masing backgroundnya. Kalau misalkan kalian ada gambar-gambar yang sudah kalian ambil dan ternyata itu tidak perlu, silahkan kalian langsung hapus saja. Oke? Nah, Miss Asti akan menghapus dulu background yang ini. Ini bisa kalian lakukan untuk semua gambar. Tuh kan, udah nggak ada backgroundnya. Nah, posisikan. Terus yang selanjutnya, gambar-gambar yang lain, silahkan kalian hilangkan backgroundnya. Yang paling penting di sini saat kalian membuat akuarium kalian, ini posisi akuarium, Miss, itu kenapa akuarium bentuknya persegi panjang ya? Ini kita anggap bahwa kita melihat tepat lurus di depannya saja, jadi posisi depan yang kita lihat. Padahal akuarium itu
Bentuknya adalah bangun ruang. Bisa bermacam-macam ya, tapi yang Miss Asti buat ini adalah bentuk balok. Oke? Nah, ini akan Miss Asti pindahkan dulu sekaligus menghilangkan background-backgroundnya. Oh iya, kalian untuk membuat akuarium, usahakan ada setidaknya 3 jenis ikan. Terus ada rumput lautnya juga. Kalian juga berikan gelembung-gelembung nanti. Terus ada batu-batuan. Bisa ditambahkan binatang-binatang lain yang ada di dalam laut. Sesuai dengan kreativitas kalian. Tapi minimal setidaknya ada 3 jenis ikan ya. Ada rumput laut, ada batu-batuannya, terus juga ada gelembung airnya. Ada pasirnya tentunya. Jangan lupa itu, supaya nanti akuarium kalian benar-benar lengkap. Oke, sambil berproses terus. Di sini ini mau Miss Asti pindahkan aja nih posisinya. Gimana ya? Ini nggak perlu dihapus. Terus gelembungnya nanti Miss Asti akan membuat secara manual saja. Jadi kalian akan tahu bagaimana cara membuat gelembung air yang manual. Gelembungnya kita buang, yang ini batu karang, kita perkecil, kita pindahkan posisinya, kita atur ya. Jangan lupa nanti backgroundnya juga kita hilangkan. Nah, ini kita atur dulu. Terus kita hilangkan backgroundnya. Seperti ini. Kita atur posisinya, kita sesuaikan. Ini sepertinya oke di sini. Rumputnya kita pindahkan juga ya. Oke, kita perbesar dulu. Oke, di sini lebih bagus. Nah, nanti karena rumputnya juga akan kita animasikan, makanya Miss Asti buat sedikit keluar supaya dia saat bergerak tidak kelihatan melayang. Oke, kalian bisa mengatur posisi-posisi sesuai selera kalian. Terus kita akan mulai membuat gelembung manual. Kita buat dulu satu lingkaran. Terus warna biru nggak begitu kelihatan ya. Kita ganti warna dulu ya. Kita pilih warna apa ya? Oke. Sepertinya kita cari warna putih saja. Warna putih pasti akan lebih terlihat. Kita pilih dulu, kita cari ke warna putih. Oke. Klik. Berubah deh. Tinggal kita copy paste. Kita copy, terus kita buat beberapa supaya memberikan kesan ada gelembung-gelembung air. Oke ya. Kalian kalau misalkan mau copy cukup tekan Ctrl C, terus kalian untuk pastenya kalian tekan Ctrl V. Itu lebih cepat. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada beberapa gelembung. Tinggal kita atur. Sesuai selera kalian ya, silahkan berkreasi. Ini Miss Asti memberikan contoh yang sangat sederhana. Sangat simpel. Ini nanti kayaknya lebih bagus kalau kita buat beberapa. Terus kita group, kita masukkan di sini juga. Kita tata di sini. Oke, tata. Ini yang besar kurang deh. Terlalu kecil. Oke, kita nanti akan buat yang besar juga. Ini saja deh, kita perbesar sedikit. Kurang simetris. Nah, oke, kita pindahkan nanti. Kita atur posisinya. Dan nanti akan gelembung ini kita buat supaya dia bisa bergerak. Ya, kita animasikan juga. Ikannya bergerak, rumputnya bergerak, tapi kalau batu tidak bergerak ya. Pasir juga kita tidak membuatnya bergerak.
Yang selanjutnya ini kita buat grup. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada dalam grup ini, kita tinggal copy lagi, kita buat salinannya. Nah, sudah ada kelompok lagi. Tidak perlu membuat satu persatu. Kita letakkan di sini aja kayaknya. Keren deh. Oke, yang ini kita naikkan sedikit saja. Nah, seperti ini. Jadi kesannya ada makhluk hidup di balik rumput itu dan juga ada makhluk hidup di balik karang tersebut. Oke ya, sampai di sini cukup jelas ya. Kalau misalkan kalian mau menambahkan gambar, bisa juga dengan cara seperti ini. Ini yang online ya. Nah, kalian tinggal ketik saja apa yang akan kalian cari. Contoh nih, Miss Asti mau mencari ikan lagi. Oke, ada kura-kura. Bukan kura-kura, itu penyu. Ada penyu. Kalian tahu kan bedanya penyu dengan kura-kura? Bentuk kakinya saja juga sudah berbeda. Nah, kalau penyu di situ tidak mencari ya. Oke. Terus ini ada ikan. Karena itu ikannya arahnya ke kiri semua, Miss Asti akan ambil yang kanan. Kita klik saja dua-duanya langsung supaya langsung masuk semuanya. Yuk, kita atur ukurannya. Jangan lupa background juga kita buang. Ya. Nah, ini kayaknya nggak di sini deh posisinya. Kita ubah yang dia. Tapi kita hilangkan dulu backgroundnya, kita atur dulu. Oke. Supaya rapi. Kalian bisa menambahkan binatang-binatang lain sesuai dengan selera kalian. Bukan hanya ikan dan penyu ya. Misalkan kalian mau menambahkan bintang laut juga boleh. Kalian mau menambahkan kuda laut juga boleh. Anjing laut. Tapi kalau di akuarium anjing laut mungkin itu akuariumnya raksasa ya pastinya. Jadi kalau kuda laut kan masih bisa dia kecil gitu ya. Oke, sini kita masukkan. Ini akuariumnya juga lumayan raksasa nih karena ada penyunya juga ya. Terus kalau sudah, kita akan atur posisi-posisinya lagi. Kita akan rapikan lagi ya. Perlu kita geser-geser dulu ya. Kita sesuaikan dulu. Oke. Nih, seperti yang Miss Asti sampaikan, rumputnya Miss Asti buat sampai keluar supaya nanti saat dianimasikan dia bergerak, dia tidak terlihat seperti potongan rumput yang bergerak. Jadi kayak kesannya nggak ada kesan melayang gitu. Kita perbesar sedikit. Oke. Iya. Terutama di bagian bawah ya. Karena tuh di bagian bawahnya itu kan datar, flat gitu. Terus kalau misalkan dia tidak kita keluarkan dari bagian backgroundnya, nanti kesannya goyang-goyang itu melayang gitu rumputnya. Ikannya akan kita pindahkan supaya kesannya dia masuk dari sebelah sini. Kita pilih animasinya apa ya? Sampai di sini ini kita atur juga. Oke, di bagian ini durasinya jangan lupa kita sesuaikan. Oke, kayaknya di sini cocok deh, ini udah pas. Terus kita nanti akan buat semoga binatang-binatangnya ini bisa bergerak bersamaan. Jadi tidak ada delay. Jadi bisa kalian lihat ya, di delaynya juga harus diatur juga. Nah, dari awal sampai akhir dia juga perlu bergerak. Bagian ini juga perlu kita sesuaikan. Simak baik-baik ya. Ini kalau 5 detik kayaknya terlalu cepat deh. Tapi kita coba dulu ya, supaya kita tahu. Ini akan kita buat bukan dari bawah ke atas, tetapi dari kanan ke kiri.
Nah, kurang lebih akan di sini. Tuh, kalau kita mainkan seperti itu. Wah, kayaknya kurang jauh ini perjalanan si ikan. Kita pindahkan saja di sini ya, supaya perjalanannya bisa lebih jauh. Kalau kita mainkan, dia berenang lebih jauh. Oke, kita buat sampai di sini. Terus, nah seperti ini kalau kita mainkan. Ikannya berenang lebih jauh. Kita atur ya di bagian-bagian ini. Tuh, kalau kita pelankan, nah ini kan lebih halus nih. Dia berenangnya santai. Oke deh ini. Oke. Sekarang kita atur ikan-ikan yang lainnya juga ya. Dia biar berjalan kurang lebih sampai di sini. Ikan bukan berjalan ya, ikan berenang ya. Ikan ini berenang sampai sebelah sini. Sama kita pilih ini. Terus kita atur juga. Kita posisikan ya, supaya dia posisinya sama. Dalam artian nanti bergeraknya bersamaan. Jadi tidak ada urutan ikan mana yang bergerak terlebih dahulu. Oke, di bagian pengaturannya kita sesuaikan dulu semuanya. Baik dari pemilihan waktu dan jangan lupa ya, kalian nanti di situ diatur semuanya. Mulainya kapan, terus kalian atur timingnya. Nah, kalian juga atur ini supaya bisa bergerak dari awal sampai akhir slide. Dan jangan lupa arah gerakannya, karena ikannya menghadap ke sana. Oke, kita buat dia berenang dari kiri ke kanan. Nah, sudah. Ikannya nanti berenangnya sampai di situ. Terus masih ada binatang-binatang lain juga yang belum kita beri animasi. Oke. Miss, kenapa belum bergerak? Ada delay-nya. Kita harus mengatur lagi di bagian delay-nya. Supaya nanti semuanya bergerak tanpa delay. Dari 0 detik dia langsung bergerak. Nah, seperti ini nih kalau dimainkan. Karena ini masih ada urutan, maka ikan ini dulu yang bergerak. Kita cek lagi di bagian-bagiannya. Oke. Nah, kalau sudah kita atur, ini sudah kelihatan ya, bahwa dia tidak memiliki urutan. Dalam artian, ikan mana yang bergerak terlebih dahulu. Dia akan bisa bergerak bersamaan. Oke, kita sambil cek-cek dulu semuanya. Terus, kita buat, ini kalian bisa melihat bahwa di sana tidak ada nomor 0, 1, 2. Nah, seharusnya mereka sudah bisa bergerak bersamaan. Tapi lihat, mereka ada delay dari saat kita memulai untuk memainkan. Kita harus atur ini juga. Oke, tapi kita akan berikan dulu animasi ke ikan yang berikutnya. Kita pilih apa ya? Di sini ada banyak pilihan. Kalian memilihnya tidak harus sama dengan Miss Asti ya. Jadi silahkan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Ini jangan yang ini ya. Nah, ini aja sedikit berbeda. Woi, ikannya mundur. Nah, ini kita buat supaya ikannya bergeraknya ke depan. Oke, saya di sini. Terus kita atur semuanya. Amati baik-baik pengaturannya.
hal-hal apa saja yang perlu diganti. Termasuk kalau ikannya bergeraknya pelan-pelan, dia akan terlihat lebih bagus. Oke, bagian ini supaya dari awal sampai akhir slide dia tetap bergerak. Ya, jadi di sini harus kita atur semuanya. Nice. Oke. Nah, kita posisikan dulu sesuai dengan keinginan kita. Kita buat sedikit memanjang saja supaya berenangnya cukup jauh. Oke. Sekarang kita juga akan buat animasi-animasi untuk yang lainnya. Di sini ada banyak sekali pilihan, tapi tentunya kita pilih yang masuk akal untuk gerakan ikan-ikan ini sekaligus gerakan penyu. Nah, ini penyunya juga kita pilih yang ini, tapi kan tidak akan bergerak dari bawah ke atas. Jadi kita sesuaikan dulu ya, kita pilih dulu. Kita buat bergeraknya dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Terus kita buat juga timingnya, kita ubah durasinya. Nah, di situ kan kalian bisa melihat tentang delay-nya juga ya. Nanti kita juga atur tentang delay supaya begitu kita mainkan, mereka bergerak semuanya. Oke, kita pilih ini. Ikannya kita geser dulu supaya gelembungnya ini nanti bisa kita klik. Kita juga akan menggerakkan rumput, kita akan menggerakkan gelembung. Oke, biar sesuai dengan selera kita dan lebih terlihat hidup. Kayaknya cocok yang ini ya. Tinggal kita sesuaikan saja. With previewnya jangan lupa ya, selalu diganti ya. Terus kita pilih yang ini. Oke, dari awal sampai akhir supaya bergerak terus kita berikan efek tersebut. Dia mau bergerak dari mana? Oke, dari bawah ke atas. Dari sini ada hal-hal yang perlu kita atur lagi. Amati baik-baik. Kita pilih di bagian ini. Kita akan menghilangkan juga nanti semua delay-nya. Di preview tentunya semuanya kita buat di 20 detik bergeraknya supaya soft, santai. Ikan-ikannya berenang dengan santai. Tuh, semua delay-nya kita buat 0, semua waktunya kita buat 20 detik. Nah, kalau delay-nya 0, jadi saat kita mainkan, kita tidak seperti menunggu, oh kapan ini bergerak? Tapi dia begitu kita mainkan, langsung bergerak semuanya. Ikan-ikan ini langsung berenang, gelembungnya akan naik. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan dulu semuanya posisinya termasuk. Kita atur supaya benar-benar bagus. Nah, seperti itu nanti gelembungnya dari bawah ke atas.
Gampang ya? Ternyata membuat animasi menggunakan PowerPoint. Bahkan kalian sebenarnya bisa membuat video menggunakan PowerPoint. Gimana caranya? Silahkan saja kalian coba-coba. Ya, terus kalian ulik, oh ini gimana nih? Ini gimana nih? Jadi seperti itu. Ya. Ini semua hal yang ada di sini bisa kalian pelajari langsung. Bisa kalian praktek langsung. Kalian boleh diskusi dengan Miss Asti di jam-jam pembelajaran. Oke, ini kita pilih. Kayaknya mana ya yang cocok ya? Terlalu banyak pilihan kadang membuat kita bingung. Justru Miss Asti akan mencari yang simpel-simpel saja. Nah, seperti ini nih kurang lebih kalau nanti dimainkan. Ikannya backgroundnya cukup soft, lembut banget. Woi, ikan ini mendahului ikan yang lainnya. Gimana? Kurang lebih seperti itu ya. Terus ini sepertinya kita perlu akan ada tambahan lagi bagian animasi. Kalau semua sudah diatur sesuai keinginan kita dan kita mainkan seperti ini nih. Nih bisa kalian lihat ya. Ikannya berenang. Gelembung-gelembung airnya juga naik. Tuh. Ini sesuai dengan durasi yang kita buat ya. Dan jangan lupa kita simpan semuanya. Lebih mudah kita beri nama lengkap dan juga nomor absen kelas kita. Terus kita simpan, posisikan di tempat yang kita pasti ingat. Itu ada di mana? Kalau Miss Asti masukkan ke D. Oke, seperti ini. Selesai deh. Gampang kan membuat animasi menggunakan PowerPoint? Semangat ya. God bless you.